Hari ini gue ngantor pakai celana pendek, nggak pakai suspender dulu, soalnya kakinya masih luka. Kalau pakai celana panjang ngelupas lagi dan sakit lagi. Tapi nggak apa-apa, my office, my rule. Apapun boleh dipakai selama tidak mengganggu kinerja. Kita masuk. Dan ruangan gue tiba-tiba berubah, guys. Duh, kenapa jadi kayak tempat nyantet gini? Anyone tell me what happened to my room? Kita akan main Ouija di situ. Main Ouija? What? Oh iya. Dan ada tamu. Siapa tamunya? Jauh. Tapi LDR dia nggak terima bang kalau Pria dalam kegelapan. Halo. Halo, Salman. Iya, Salman dari majalah. Hai. Hai. Say hi to my vlog. Hai. Ceritanya hari ini ada Salman dari majalah Hai mau datang mau interview kerja atau Interview soal vlog. boleh, tapi ini ruangan gue lagi dipakai untuk entahlah itu santet ya. Jadi kita bakal interview di sofa aja kali ya. Atau di mana sih kita? Gue bisa interview di mana kalau ruangan gue di hijack? di atas versi keren. Oke, ya udah. Kita pindah ke atas aja, Man. Oke. Selamat datang di sini. Biasanya kalau bikin vlog tuh kayak apa aja sih? Bikin vlog kayak apa aja? Pertanyaannya aneh. Vlog bentuknya kayak apa? Ya, vlog itu kan artinya kan video log yang semacam diary visual. Jadi intinya ya tetap cerita sehari-hari, pengalaman sehari-hari yang kita temukan dalam kegiatan kita. Cuman bedanya begini, ada vlogger yang mereka cuma ingin menunjukkan ya kegiatan gue sehari-hari gini doang gitu, yang bangun tidur, jalan ke mall, makan, pulang. Tapi ada juga vlogger yang memang pengen mengambil sudut pandang dari kehidupan dengan cara yang unik sehingga itu bisa menjadi konten yang shareable, yang bisa dilihat orang, baik itu menghibur, informatif maupun inspiratif. Jadi, nah kalau gue sih yang paling penting kalau nggak bisa menghibur ya harus informatif. Kalau kontennya nggak bisa bikin orang merasa ketawa karena mungkin dia nggak lucu ya seenggaknya harus ngasih info. Misalnya kalau gue kan mostly sebenarnya moto vlog ya, jadi ngevlog tentang motor. Gue jalan kalau weekend biasanya jalan cari bengkel yang recommended gitu. Gue interview bener-bener gue cari ini bengkel istimewanya apa sih? Atau ini toko spare part ini istimewanya apa sih, lebih murah kah atau apakah? Selain itu biasanya vlog gue adalah DIY. Jadi gue berbagi tutorial menciptakan alat-alat sendiri, misalnya kayak skateboard yang ada listriknya, drone, untuk memancing. Ini aja anak-anak muda di saat usia mereka muda masih punya banyak waktu, punya banyak tenaga. Ayo belajar hal baru, yuk bikin sesuatu yang baru gitu. Kalau misalkan untuk membuat dan pembuatan vlognya itu sendiri, itu pakai kamera apa dan editnya gimana? Oke, kamera sih gue gak banyak aneh-aneh karena dari dulu gue percaya bahwa it's not about the gun but the man behind the gun. Jadi biasanya orang yang baru mulai nge-vlog tuh mereka bingung, enaknya gue pakai kamera apa ya? Nggak usah dipikirin karena orang Indonesia mostly belum begitu peduli dengan kualitas video selama itu masih enak untuk dilihat, nggak backlight, nggak terlalu gelap, nggak ngeblur. Nah, kamera yang gue pakai biasanya itu G7X, atau malah di beberapa vlog pure gue pakai handphone doang. Bahkan ngeditnya juga pakai handphone. Di saat gue nggak sempet megang laptop, gue terpaksa harus pakai handphone. Terus kalau ada kesempatan dan ada waktu sih biasanya gue ngedit pakai Final Cut Pro di laptop. Cuman ya itu tadi kembali bahwa orang Indonesia masih lebih concern ke konten kok. Mereka belum begitu peduli dengan gambar yang harus eye gasm and everything. Selama kontennya memang berkualitas, gambar itu cuma pendukung. Terus sebenarnya kalau dalam pembuatan vlog itu step by step nggak sih? Kayak maksudnya bertahap gitu nggak sih? Kayak hari ini dulu deh, besok baru ngapain gitu. Oh iya. Langsung dihabisin satu hari itu secara random.
Itu semua tergantung momentum, bro. Jadi kadang sehari gue bisa dapat 2 materi untuk 2 seri vlog gitu. Kadang sehari sama sekali enggak. Kalau gue intinya kan gini, gue nggak mau nge-share hal yang udah reguler aja yang mungkin dilakukan oleh orang juga, gimana ya kayak tadi misalnya bangun tidur, jalan ke mall, makan-makan, itu kan semua orang bisa, ngapain gue share juga. Jadi gue akan mencari momentum-momentum yang tepat, seperti misalnya sekarang nih lo datang interview yang ujungnya apa, gue bisa berbagi info sehingga orang yang nonton pun bisa mengerti vlog itu apa sih. Nah ini hasil interview nanti bisa jadi bahan untuk vlog mungkin, atau misal lagi meeting strategik untuk bikin iklan di YouTube misalnya. Nah itu kan pastinya ada beberapa hal yang bisa kita share juga. Gimana sih cara bikin iklan YouTube yang menarik? Orang-orang yang mungkin sebelumnya belum menyadari bahwa iklan yang sering mereka skip itu, yang di YouTube 5 detikan itu, prosesnya itu segitu panjangnya gitu. Jadi orang bisa mengerti, bisa menghargai bahwa ada orang yang hidup pakai cara seperti itu. Gitu. Jadi vlog gue bukan daily. Gue nggak selalu tiap hari harus update, tapi tiap update harus ada infonya. Dan ada di balik semua itu ada naskahnya nggak sih? Oh, skrip. Atau secara natural? Kalau skrip itu untuk video gue yang lainnya. Jadi di channel gue ada yang namanya Draw My Story. Karena basic gue adalah penulis, gue suka bercerita. Jadi di YouTube gue sediain satu program khusus gue bercerita. Nah itu memang harus scripted. Tapi itu based on true story. Kenapa gue bikin skrip agar penceritaannya lebih rapi aja. Nah kalau untuk daily vlog sih enggak, semua spontanitas. Semuanya spontanitas. Iya. Terus yang paling penting gimana sih cara buat vlog itu biar nggak annoying? Biar vlog nggak annoying ya pak. Standar annoyingnya itu beda-beda ya. Soalnya dari kemarin udah ada kontroversial tentang vlog itu sampah lah, apalah. Sebenarnya gini, gue sebenarnya juga agak miris ya saat mereka bilang vlog itu bukan konten. Di pandangan gue, semua karya video yang diupload di YouTube itu konten. Konten itu kan artinya sesuatu yang ada isinya. Either itu isinya bisa menghibur atau tidak kan relatif. Standar orang beda-beda. Makanya waktu mereka ngejudge vlog itu bukan konten, salah. Karena kenyataannya apa? Yang mereka anggap sampah pun kadang yang nonton banyak banget, banyak orang terhibur, berarti mereka juga menganggap itu bermanfaat. Nah, cara untuk menghindari vlog itu jadi dianggap sebagai apa tadi sebutannya? Annoying, ya. Ya pastikan dalam setiap penayangan vlog itu memang benar-benar terkonsep, dalam artian itu tadi elemen-elemen yang gue sebutin di depan tadi. Ini versi gue lah ya. Ada informatif, entertaining, atau inspiratif. Kalaupun nggak bisa menuhin ketiga-tiganya, informatif aja udah cukup kok. Orang gini loh, anak zaman sekarang Gen Y ini cenderung agak susah untuk membaca. Diajak membaca panjang itu malas kan. Jadi kita sediain karya visual agar mereka bisa mendapatkan informasi secara visual juga. Jadi ya intinya sama aja, vlog dan blog itu dulunya sama. Bedanya dulu tulisan, sekarang visual. Ya untuk gak nyampah, sebelum lu publish, lu tonton dulu deh. Ini kalau ditonton orang gimana ya? Misalnya ada materi yang isinya jorok atau gimana. Ini kalau orang gue nonton gimana ya? Kayak gitu. Pokoknya refleksikan ke diri sendiri dulu sebelum dipublish ke publik. Oke. Terus untuk cara membuat vlog itu jadi viral sendiri, ada tekniknya nggak sih atau ada caranya sendiri nggak? Iya, virality itu beberapa kali harus terpaksa gue kerjain. Bukan terpaksa ya, memang diharuskan dikerjain karena gue sendiri bekerja di bidang ini, yaitu bikin video iklan di YouTube, dan klien biasanya mentargetkan untuk viral. Dan viral itu ada beberapa elemen yang harus dipenuhi. Salah satunya momentum. Misalnya apa yang lagi booming, misalnya sekarang itu yang lagi booming apa sih? Pilkada misalnya. Nah kita bikin vlog tentang pilkada atau tentang pendapat orang tentang masing-masing caleg atau gimana. Waktu kita upload pasti banyak yang nge-view. Kenapa? Karena pasti di momen seperti ini banyak orang mencari info tentang pilkada misalnya. Nah itu elemen pertama. Terus elemen kedua adalah
kontennya harus relatable. Semakin relatable konten itu ke semakin banyak audiens, pasti yang nonton akan makin banyak, yang tertarik untuk nonton juga makin banyak. Soalnya gini, misal untuk orang Indonesia, kita membahas tentang alien susah, karena itu tidak relate sama orang Indonesia. Orang Indonesia mostly lebih mostly lebih percaya ada santet terbang dibanding dikatain ada UFO. Jadi kalau kita bikin konten memang harus benar-benar riset dulu siapa yang nonton nih, segmen kita usia berapa nih, kegemaran mereka apa, sehingga kita bisa menciptakan konten yang sesuai dengan kegemaran mereka. Oke, terus dalam proses kreatifnya itu, dalam vlognya itu penentuan idenya itu ada nggak sih? Penentuan ide gimana nih? Premis atau apa? Bisa premis, bisa. Oh, ya tiap orang beda-beda ya pasti ya. Tapi kalau gue sih menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Hari ini gue ketemu apa, itu yang bakal gue ceritain. Selama itu memang inspiratif ataupun informatif ataupun entertaining. Jadi ya kayak jatuh dari motor, jatuh dari longboard, itu kan gue sama sekali nggak memprediksikan bakal terjadi dan kebetulan bisa terjadi. Sehingga ada pesannya gitu. Jatuh dari longboard, dengkul bolong gitu. Bisa jadi pelajaran ke teman-teman lain bahwa apapun yang kita naiki itu beresiko, sehingga masalah keselamatan harusnya jadi concern utama. Dan untuk vlog itu sendiri, bagaimana cara mempromosikannya? Oh, kalau gue sih mostly dari sosial media ya. Dari sosial media, Twitter, Instagram, Facebook masih dipakai juga untuk publish. Tapi sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin baru mulai nge-vlog dan nggak punya base sosial media yang kuat, caranya untuk membuat konten video dia banyak yang nonton itu, coba ikutin tren apa yang ada. Seperti tadi yang gue bilang, apa yang lagi happening, coba bikin konten yang relate dengan hal itu. Otomatis apa? Saat orang nonton satu video, nanti akan ada related video dan mungkin aja itu nembus ke video lu gitu. Intinya makin sering viral, akunnya bakal makin cepat gede. Terus sebenarnya hal-hal kecil apa sih yang perlu diperhatiin dalam membuat vlog? Mungkin para vlogger juga suka luput gitu perhatian ada hal-hal kecil itu. Iya. Kalau di gua sih gini ya, mungkin teman-teman lain berbeda, tapi kalau di gua, yang gua lihat kayak di YouTube Fanfest akhir tahun kemarin itu ternyata audiensnya, penonton atau fansnya YouTubers Indonesia itu masih belia semua ABG gitu. Mostly ABG, SD bahkan sampai SMP itu banyak-banyaknya. Nah, coba kita lebih concern kepada konten yang layak untuk ditonton oleh mereka gitu loh, oleh adik-adik ini, karena gue percaya nggak ada anak nakal, yang ada anak yang meniru apa yang sering mereka lihat. Nah, kalau kita bikin konten yang isinya maaf jorok gitu, ya memang hak masing-masing sih, semua YouTuber, semua pengkarya boleh melakukan itu. Cuma coba lebih concern di mana apa yang kita lakukan itu bisa ditiru oleh penonton. Nah, kalau dirasa itu nggak proper untuk anak di bawah umur, coba dipasang restriksi umur di videonya. Jadi saat mereka mau nonton, mereka harus login. Dimana kalau login nanti ketahuan usianya belum 17 tahun misalnya, mereka nggak bisa nonton. Tapi mungkin sih banyak juga yang nggak mau melakukan itu karena itu mengurangi jumlah view. Tapi ya sudah, itu kan kebijakan masing-masing. Ya, kalau dari gue sih kayak gitu. Kalau bisa kita sesuaikan konten dengan market kita. Ya, interviewnya udah kelar. Maaf, ini episode kali ini kayak isinya cuman obrolan semua, tapi lebih baik obrolan berisi daripada jalan-jalan tak berisi ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Thank you Salman. Salam buat anak-anak Majalah Hai. Oke. So Adit, say hello to my vlog viewers. Hello to your vlog viewers. Alright, ini Adit. He is a really talented man. Ini kok ambil ya? Jadi dia ini jawaban kenapa ruangan kantor gue jadi spooky begitu. Let's see what Adit is going to do today. Okay? Alright. Saudara saya terbangun. Ia berteriak. Semua rambutnya rontok dan ranjangnya di langit-langit.
Cut.